Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lina Marlina dengan kode KLM. Hari ini kakak akan membahas tentang penilaian akhir tahun untuk soal kimia kelas 10. Oke. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut. Ciri-ciri dari elektrolit kuat yaitu lampunya nyala terang, gelembung gasnya banyak, ada pada gambar 1 dan gambar 4. Kemudian ciri-ciri elektrolit lemah, lampunya nyala redup seperti gambar nomor 2 dan gelembung gasnya sedikit, sehingga jawaban untuk nomor 2 yang tepat adalah 1 dan 2, sehingga jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Jika percobaan di atas menggunakan larutan secara acak CONH22 kali, HCl, NH3, C6H12O6 dan Na2SO4 masing-masing 0,2 molar, maka larutan yang digunakan pada percobaan 1 dan percobaan 4. Kita lihat pada gambar percobaan 1 dan percobaan 4, lampunya nyala terang, kemudian gelembung gasnya banyak, berarti ini adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Nah, dari larutan ini kita lihat mana yang termasuk elektrolit kuat. Yang termasuk elektrolit kuat yang pertama adalah HCl, asam klorida, kemudian yang kedua adalah natrium sulfat. Sehingga jawaban yang cocok untuk soal yang ini adalah yang E. Urutan biloks Mn dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, kita hitung dulu. Yang pertama senyawanya adalah MnO2. Senyawa total semua unsur sama dengan 0. Biloks O min 2, min 2 ada 2 berarti min 4. Supaya jadi 0 berarti biloks Mn di sini positif 4. Untuk senyawa yang kedua MnO berarti totalnya kan harus 0. Biloks O min 2 berarti Mn di sini biloksnya positif 2. Selanjutnya senyawa yang ketiga adalah Mn2O3. Ini tinggal tukeran aja. Berarti biloksnya O di sini adalah min 2, berarti biloks Mn adalah positif 3. Selanjutnya yang keempat K2MnO4, biloksnya totalnya 0, oksigen min 2 kali 4 min 8, K golongan 1 sehingga biloksnya positif 1 dikali 2 jadi positif 2 ya. Supaya di total sama dengan 0 berarti biloks Mn di sini adalah positif 6. Selanjutnya senyawa yang kelima KMnO4 ya, di total sama dengan 0, K golongan 1, oksigen min 2 kali 4 min 8 supaya 0, Mn-nya di sini biloksnya harus positif 7. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya, yang pertama ini kita lihat ada positif 2 ya, berarti senyawa nomor 2. Kemudian yang positif 3 pada senyawa nomor 3, yang positif 4 pada senyawa nomor 1, yang biloksnya positif 6 ada senyawa nomor 4, kemudian yang biloksnya paling tinggi yaitu pada senyawa nomor 5. Sehingga kalau kita urutkan nomor 2, nomor 3, 1, 4, 5, sehingga jawabannya yang E. Perhatikan reaksi redoks berikut. Spesies yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Pengertian reduksi yang pertama bisa reaksi yang melepaskan oksigen ya. Pada soal ini bisa dilihat HNO3 N-nya mengikat oksigen sebanyak
3 di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan nitrogen mengikat oksigen sebanyak 2. Sehingga bisa kita katakan nitrogen di sini mengalami reaksi reduksi. Kenapa? Karena dia melepaskan oksigen. Karena yang awal mulanya 3 sekarang menjadi 2. Jadi HNO3 adalah reaksi reduksi. Zat yang berperan sebagai oksidator, berarti oksidator ini mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi di sini? Yaitu adalah HNO3. Sedangkan hasil reduksi berarti yang di sebelah kanan siapa? Yaitu NO2. Sehingga jawaban soal nomor 10 yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 13, rumus dan nama senyawa yang benar pada tabel berikut adalah, nah ini kan ada senyawa ion ya. Kalau senyawa ion penamaannya hanya mengikuti kation dan diikuti nama anion. Tapi untuk kation yang hanya memiliki satu muatan seperti golongan 1A, 2A, 3A, Zn2+, Sc3+, biloxnya tidak boleh dituliskan. Sedangkan yang memiliki dua muatan kationnya, biloxnya harus dituliskan. Nah, siapa aja nih yang termasuk golongan 1A, 2A, ataupun 3A, dan tadi yang saya sebutkan Zn2+ maupun Sc3+, biloxnya tidak boleh dituliskan, yaitu si Ca golongan 2A sehingga biloxnya tidak perlu dituliskan. Kemudian Mg juga golongan 2 sehingga hanya punya satu muatan, jadi biloxnya tidak perlu dituliskan. Untuk Zn hanya punya satu muatan sehingga biloxnya tidak perlu ditulis ya. Natrium juga sama, natrium golongan 1A sehingga biloxnya tidak usah dituliskan. Sehingga ya tata nama yang benar adalah yang C. Fe itu bahasa Indonesianya besi, bilox besi di sini adalah positif 3. Anionnya CO3 2-. CO3 2- adalah ion karbonat, berarti besi 3 karbonat. Selanjutnya soal nomor 14, nama yang tepat untuk senyawa kovalen P2O3. Nah, untuk tata nama senyawa kovalen yang pertama bisa mengikuti aturan IUPAC. Ya, kita sebutkan nih si fosfornya ini ada berapa banyak ya. Karena fosfornya ada 2, maka kita kasih awalan di fosfor. Kemudian unsur yang kedua yaitu oksigen, di sini ada 3, berarti kita berikan nama tri. Nah, karena ini oksigen belakangannya harus kita kasih akhiran ida sehingga di fosfor trioksida. Yang kedua, kita bisa menggunakan aturan Stokes, yaitu kita menuliskan biloxnya P2O3. Ini kan biloxnya tinggal tukeran ya. O-nya -2 ya. Berarti fosfornya di sini berapa? Positif 3, berarti kita tulis namanya fosfor diikuti biloxnya pakai angka Romawi 3 diikuti kata oksida. Nah, kalau kita lihat di jawaban ya yang sesuai mengikuti tata nama IUPAC yaitu difosfor trioksida. Nomor 16, jika reaksi tersebut disetarakan, nilai B dan D berturut-turut adalah, nah, untuk menyetarakan reaksi kita bisa menggunakan rumus ABCD. Kita pakai permisalan A-nya 1 ya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan cara coba-coba ya. Yang pertama yang harus kita setarakan yaitu si logam. Kemudian yang kedua non logam. Yang ketiga hidrogen. Yang keempat oksigen. Nah, pada soal nomor 16 di sini tidak ada unsur logam, jadi langsung kita yang kedua yaitu unsur non logam.
Unsur non-logam di sini adalah unsur karbon. Karbon di sebelah kiri jumlahnya ada 5, sedangkan di sebelah kanan kan baru 1, sehingga C di sini bisa kita ganti dengan angka 5. Kemudian habis non-logam, selanjutnya yang kita setarakan adalah unsur hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri jumlahnya ada 12, sedangkan di kanan ada 2. 2 kali berapa supaya 12, yaitu 6. Sehingga D-nya kita ganti dengan angka 6. Yang terakhir unsur oksigen. Unsur oksigen di sebelah kanan 5 dikali 2 10 ditambah 6 dikali 1 6. Jadi oksigen totalnya harus ada 16. Sedangkan di sebelah kiri B dikali 2 atau 2B. Sehingga B sama dengan 10 tambah 6, 16 dibagi 2. B-nya sama dengan 8. Jadi nilai B dan nilai D berturut-turut, B-nya 8, D-nya 6. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 18, sebanyak 0,02 mol Ca3PO4 2 kali mempunyai massa sebesar Nah, yang ditanya di soal adalah massa. Ini kan konsep mol ya. Rumus mol yang pertama adalah massa dibagi sama mR. Sehingga kalau yang ditanya massa, rumusnya mol dikali dengan mR. Nah, mR-nya di soal belum diketahui, jadi kita cari dulu. Nah, di sini Ca jumlah atomnya ada 3. Fosfor 2 dikali 1 2. Untuk unsur oksigen 2 kali 4 8. Kemudian kita kali dengan AR-nya masing-masing. Oke, di sini Ca AR-nya 40, P31, oksigen 16. 3 kali 40 120. 2 kali 31 62. Ya. 8 kali 6 48. Simpan 4. 8 kali 1 8. 8 tambah 4 128. Kemudian kita jumlahkan 0 1 3 9 11 tambah 1 ya, sehingga MR dari Ca3PO4 adalah 310. Nah, kita tinggal masukkan substitusi ke dalam rumus. Molnya 0,02 dikali MR-nya berapa? 310. Ini bisa kita tulis 0,2 dikali berapa? 31 sama dengan berapa? 6,2 gram. Jadi jawaban soal nomor 18 yang tepat adalah yang D. Nomor 19, jumlah molekul CONH2 2 kali yang terdapat dalam 6 gram CONH2 2 kali adalah, nah ini yang ditanyakan adalah jumlah molekul, lambangnya X, rumusnya sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, menghitung mol, massa dibagi sama mR, kemudian dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, di soal MR-nya belum diketahui, jadi kita cari dulu. Senyawanya kan CONH2 2 kali, unsurnya ada C, ada O, ada H, dan ada N. Si C-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya 2 kali 2 4, N-nya 1 kali 2 2, kita kali AR-nya masing-masing 12, 16, ini 1, yang N 14. 12, 16, 4, 2 kali 14, 28, kita jumlah 2 tambah 8, 10, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 10, 20, sehingga kita kasih angka 2 di atasnya, 2, 3, 4, 4 tambah 2, 6, sehingga MR-nya ketemu 60. Kemudian kita substitusi lagi ke rumusnya, massanya diketahui 6,
MR-nya 60 dikali bilangan Avogadro-nya di sini diketahui 6 kali 10 pangkat 23. Sehingga jawaban yang sesuai untuk soal nomor 19 yaitu yang C. Nomor 21, volume dari 4 gram gas oksigen pada kondisi STP atau standar temperatur pressure adalah, nah dia kan nanya volume ya. Rumus volume itu sama dengan mol dikali dengan volume molar. Nah, rumus mol yaitu massa dibagi MR dikali volume molar. Di sini diketahui angkanya 22,4. Masanya pada soal 4 gram ya. Oksigennya kan ada 2 nih. 2 dikali AR-nya 16. 2 kali 16 32 dikali 22,4. 4 dengan 32 bisa kita sederhanakan menjadi 1/8 dikali 22,4. Masing-masing kita sederhanakan. 22,4 dibagi 4 dapat 5,6. 8 dibagi 4 2. 5,6 dibagi 2 2,8. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D.